Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Pada saat ini saya bersama Bapak Topan Hadi selaku Komite SMA Negeri 1 Munjungan. Nah, pada saat ini saya ingin bertanya mengenai perkembangan SMA Negeri 1 Munjungan dari awal berdirinya sampai saat ini. Nah, kita pada saat ini langsung bersama Bapak Topan Hadi selaku Komite SMA Negeri 1 Munjungan. Bapak Topan Hadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, Bapak Topan Hadi, saya pada kesempatan kali ini ingin bertanya mengenai sejarah singkat perkembangan SMA dari awal berdirinya sampai saat ini. Nah, terus saya ingin bertanya untuk SMA ini kapan awal berdirinya? Terima kasih pada Ketua OSIS SMA Negeri 1 Munjungan. Sejarah singkat SMA Negeri 1 Munjungan berdiri pada tahun 2003, tepatnya Juli 2003, ajaran yang gelombang pertama. Itu pun SMA negeri berdiri ibarat bayi yang masih prematur dan belum punya sekolahan, belum punya ruang, sehingga untuk proses belajar mengajar diadakan di SMP Negeri 1 Munjungan yang sifatnya titip. Jam pelajar mengajar itu diadakan waktu sore setelah pelajaran SMP itu selesai. Jadi pada dasarnya SMA ini berdiri 2003, tahun ajaran 2003. Terus pelaksanaan belajar mengajar itu bertempat di SMP Negeri 1 Munjungan karena belum ada sekolahan untuk SMA itu sendiri. Terus dari awal berdirinya itu Bapak Kepala Sekolah itu siapa saja Pak dari awal berdirinya sampai saat ini? Yang pertama, sekolah ini karena sifatnya masih anggaplah darurat, itu kepala sekolah secara definitif belum ada. Yang ada ini dirangkap oleh pelaksana tugas, jadi kepala sekolah SMA Kampa, yaitu atas nama Bapak Dr. Andes Sunhidayat. Jadi beliau merangkap sebagai PLT pelaksana tugas SMA Negeri 1 ini sambil menunggu kepala sekolah yang definitif. Terus di mana letak pendidikan saat itu Pak? Letak itu saya katakan tadi, letak pendidikan berada di SMP Negeri 1, dititipkan pada saat pelaksanaannya sore hari setelah kelas-kelas SMP atau sekolah anak-anak SMP sudah selesai, baru sorenya dipakai untuk SMA negeri. Terus kapan SMA Negeri 1 Munjungan ini dipindah ke sekolah yang saat ini Pak? Jadi dipindah ke SMA yang di Solotipo, di tempat yang sekarang ini, tepatnya pada saat anak-anak yang gelombang pertama itu kelas 2, jadi tahun 2005 menempati sekolah yang baru, walaupun infrastrukturnya belum begitu memadai, tapi sudah ada, sehingga 2005 dipindahkan proses belajar mengajar ke SMA Solotipo ini. Terus ini ingin bertanya mengenai fasilitasnya Pak. Nah, fasilitas SMA yang belum ada itu pada saat itu apa saja Pak? Fasilitas yang SMA waktu itu baru terdapat, guru pun sifatnya baru guru-guru kontrak dan guru-guru yang seperti guru di dari luar yang sifatnya mengajar, karena waktu itu belum
belum begitu berada guru-guru yang negeri, sehingga dicarikan solusinya, dicarikan guru dari luar yang sifatnya guru tamu seperti itu. Terus pernahkah ada pengajar dari luar negeri dan pada tahun berapa Pak itu? Untuk SMA Negeri 1 ini alhamdulillah pada tahun 2012 itu ada guru pengajar dari luar negeri, tepatnya dari Amerika. Tahun 2012 sampai 2014, yaitu pada dasarnya beliau ini guru bahasa Inggris dan berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris yang definitif di sini. Sehingga suatu keuntungan anak-anak kita atau adik-adik kita yang di SMA ini sudah pernah mendapat guru dari Amerika. Terus selama berdirinya sekolahan Pak, apa prestasi yang didapat oleh siswa-siswi SMA? Selama ini prestasi SMA Munjungan atau anak-anak kami yang di SMA Munjungan ini sangat membanggakan. Karena apa? Dapat dari bidang olahraga hampir ke seluruh olahraga menguasai, termasuk voli itu sampai juara. Lihat nanti di ruang apa itu? Di ruang arsip ini si hadiah-hadiah yang ada di situ, ada ruang prestasi itu lengkap di situ, dan banyaknya yang diterima di perguruan tinggi negeri, dan selanjutnya banyak juga yang diterima dari TNI Polri. Itu membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Munjungan ini banyak prestasi yang membanggakan, khususnya sangat menguntungkan bagi warga Munjungan pada khususnya. Berarti SMA Negeri 1 Munjungan sangat menonjol sekali Pak ya pada saat itu. Ya, itu sangat menonjol bidang baik akademik maupun prestasi olahraga maupun budaya. Terus ini yang terakhir Pak ya. Selama berdirinya sekolahan, apa ada kerugian sekolah termasuk fasilitas apa itu? Kerugian sekolah di sini tentu ada, karena pada saat tahun 2008 atau 2007 gitu kalau tidak salah, itu satu gedung bangunan yang di sebelah ujung itu tertimpa gampeng longsor atau tanggul atau talut yang melongsori sekolah, sehingga satu ruang kelas itu hancur total, yang sekarang posisinya sudah diperbaiki lagi. Terus tahun 2020 ini di belakang kepala sekolah atau di ruang kepala sekolah ini terjadi longsor yang benar-benar sangat mengkhawatirkan, dan kebetulan dibantu pelaksanaan untuk penyelesaian masalahnya itu dari wali kelas atau ulangi dari wali murid dari kelas 11 sampai 10 sampai 12. Setelah itu tidak bisa mencukupi, dibantu lagi oleh dari Damkar. Selain siswa-siswi, Damkar dari Kabupaten Trenggalek sekarang alhamdulillah sudah terlihat teratasi, dan tapi masih menunggu tahap perbaikan selanjutnya. Terus kerugian itu yang bersifat kerugian material, tapi kerugian personil selama beradaan sekolah ini, di sekolah ini sudah ada guru-guru terbaik kita ini meninggal belum pada saat usia muda. Jadi PNS kita 3 orang meninggal, yaitu Pak Imam. Yang pertama, Pak Imam ini sangat positif terhadap sekolahnya. Waktu itu kan mengambil naskah ujian, waktu ujian nasional beliau ini tertabrak di wilayah Gandusari sehingga beliau meninggal. Itu menurut saya orang-orang ini perlu dihargai karena memperjuangkan pendidikan di wilayah SMA ini. Yang kedua Bapak Rajianto, yang ketiga kerugian personil itu Bapak Budiono kepala TU di SMA. Beliau ini luar biasa, jadi orang-orang terbaik dipanggil ke mendahului kita. Tapi semoga anak-anak bisa mendoakan anak-anak kita ini ke depan beliau diterima di sisinya. Terus kaitannya sekolah ini kan perlu jangka waktu, perlu waktu yang membutuhkan keseriusan. Istilahnya sekolah ini betul-betul fokus terhadap sekolahan, tapi kenyataannya ini yang perlu saya sampaikan, biar nanti ke depan jangan diikuti, karena namanya pengalaman tidak harus mengalami. Kegagalan dari siswi kita karena belum waktunya nikah, sudah ternyata dia hamil duluan nikah sehingga keluar dari sekolahan. Ini apa saya sampaikan, bukan berarti hal yang tabu, tapi sebagai bahan mawas diri atau bahan pelajaran
karena pengalaman itu tidak harus mengalami dengan pengalaman kakak-kakak kita yang gagal dalam sekolah. Ini sengaja saya sampaikan biar tidak sebagai apa itu cambuk ke depan, biar ojo sampai mengulangi hal-hal yang seperti ini. Ini maksud saya. Oh ya, masih ada pertanyaannya, yaitu piranti yang dimiliki sekolahan, Pak. Jadi piranti ini di sekolah ini ada namanya piranti lunak dan piranti keras. Piranti ini saya rasa sudah memadai, dan banyaknya usaha-usaha sekolah mendapatkan satu lab komputer 60 set dan 8 internet yang mendukung untuk kegiatan ujian nasional. Jadi untuk ujian nasional ini sekarang berbasis komputer, baik online maupun offline, ini sudah tercukupi, sehingga untuk kegiatan belajar mengajar yang urusannya dengan komputer atau laptop ini sudah lancar dan teratasi, sehingga mendukung kemampuan anak-anak kita ke depan. Untuk selanjutnya, Pak, siapa penjabat kepala sekolah selama ini, Pak? Jadi kepala sekolah ini yang definitif 3 kali, tapi yang sebelumnya definitif yaitu dijabat pertama kali oleh Bapak Dr. Andes Sunwijayat, yang kerja sehari-harinya sebenarnya kepala sekolah SMA Negeri Kampak. Itu kurang lebih 3 bulan. Setelah itu ada pejabat yang definitif yaitu Dr. Andes Haryanto. Dr. Andes Haryanto MPD itu mulai 2003 sampai 2013. Itu yang pertama kepala sekolah definitif. Yang kedua tahun 2014 sampai 2019 itu Bapak Bahtiar Oholili SPD MPD. Ini beliau dari 2014 sampai 2019 sebagai kepala sekolah yang kedua. Dan setelah itu diganti oleh Bapak Kamaludin SPD MPD. Ini 2019 sampai sekarang. Jadi di antara kepala sekolah ini kesemuanya berusaha berjuang untuk memajukan sekolah ini biar anak-anak kita SMA negeri ini tidak tertinggal dengan SMA-SMA lain yang ada di Indonesia. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sebagai penerangan sedikit kelumut sejarah SMA Negeri 1 Munjungan. Semoga baik itu prestasi maupun apa-apa yang saya sampaikan sebagai bahan ajaran ke depan, karena tanpa pengalaman yang disampaikan nanti adik-adik kita atau kawan-kawan semua yang di SMA ini tidak akan terlena dari hal-hal yang seperti itu. Itu yang sampaikan. Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Pak Sopan. Nah, itu tadi bincang-bincang sedikit bersama Bapak Topan Hadi mengenai perkembangan SMA dari awal berdirinya sampai dengan saat ini. Oke, cukup itu saja. Sekiranya mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.